Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita dipertemukan di Hotel Nirwana ini dalam rangka musyawarah cabang Persatuan Pensiunan Bank Rakyat Indonesia Pekalongan yang dilaksanakan pada hari ini Sabtu tanggal 23 Oktober 2021. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, perkenankanlah kami menyampaikan rangkaian acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, prakata ketua panitia. 3, pembacaan doa. 4, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars PPBRI. Yang kelima, sambutan-sambutan. 6, pemilihan ketua PPBRI cabang Pekalongan periode 2021 sampai dengan 2025. 7, perkenalan ketua baru PPBRI cabang Pekalongan. 8, penutup, dan terakhir sambil kondur nanti menyampaikan ucapan selamat pada ketua terpilih. Bapak Ibu yang kami hormati, kita masuki acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu, untuk acara selanjutnya adalah prakata ketua panitia yang mana akan disampaikan oleh Bapak Widianto. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Anis Abdul Hakim, pemimpin cabang BRI Pekalongan, selaku pembina Persatuan Pensiunan BRI cabang Pekalongan. Yang kami hormati Bapak Witono, selaku koordinator wilayah PPBRI Semarang. Yang kami hormati Bapak Sugiyarno, selaku ketua PPBRI cabang Pekalongan. Yang kami hormati pula bapak-bapak serta ibu-ibu, seluruh anggota PPBRI cabang Pekalongan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik serta hidayahnya sehingga pada hari ini Sabtu 23 Oktober 2021 kita dapat berkumpul di tempat ini. Tak lupa sholawat serta salam kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin yang kami muliakan, saya atas nama panitia mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, yang mana bapak-bapak serta ibu-ibu telah berkenan meluangkan waktunya untuk menghadiri acara Musab PPBRI Pekalongan ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa kurang lebih hampir 2 tahun kita hanya dapat melaksanakannya secara daring karena kondisi pandemi COVID-19. Tak lupa kami juga menyampaikan bela sungkawa serta iring doa untuk saudara-saudara kita yang telah mendahului kita. Semoga arwah saudara-saudara kita diberikan tempat yang termulia, terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa.
dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran serta ketabahan. Bapak-bapak serta ibu-ibu yang kami hormati, pada acara Mustab PBBRI Pekalongan ini nanti akan kita ikuti, akan kita dengarkan bersama pembinaan, arahan, serta laporan dari bapak-bapak pemimpin kita. Di samping itu ada satu agenda khusus yang harus kita kerjakan bersama, yaitu pemilihan ketua dan pengurus PBBRI Pekalongan yang baru. Yang mana untuk calon-calonnya telah kita sepakati bersama melalui daring pada bulan kemarin. Ada 6 calon yang masing-masing mewakili 3 kelompok umur, yaitu kelompok umur 56 sampai dengan 61. Kita peroleh Bapak Nyoman Widya Mahayasa dan Bapak Wahyudi. Kelompok umur 62 sampai dengan 67, Bapak Bambang Krisnandi dan Bapak Ali Bakri. Kemudian kelompok umur di atas 67, Bapak Bihono Wahyu Sukoco dan Bapak Mukti Prabowo. Untuk acara tersebut nanti akan dipandu oleh rekan kami, Bapak Ahmad Afandi. Harapan kami acara ini dapat berlangsung secara tertib, lancar, dan tanpa halangan suatu apapun. Saya atas nama panitia, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyelenggaraan acara ini masih banyak terdapat kekurangan di sana-sini. Akhirul kata, kami hanya dapat berdoa semoga bapak-bapak serta ibu-ibu semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wabillahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak ya ibu-ibu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Khosin. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu anggota PPBRI Pekalongan, marilah sejenak menundukkan kepala, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dalam pelaksanaan musyawarah cabang Persatuan Pensiunan Bank Rakyat Indonesia Pekalongan ini berjalan lancar, tidak ada gangguan dan halangan apapun, dan kita tetap dalam lindungannya, mendapat barokah, rahmat, hidayah, serta inayahnya. Adapun doa ini kami bawakan secara islami, bagi yang non-Islam dimohon untuk menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, wahai Zat yang Maha Pengasih, puji syukur kami haturkan hanya kepadamu ya Allah, atas segala nikmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami, kepada keluarga kami, dan kepada seluruh anggota Persatuan Pensiunan Bank Rakyat Indonesia Pekalongan hingga saat ini. Hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Ya Allah, ya Rahim, Zat yang Maha Penyayang, berkat ridhomulah pada hari ini kami akan melaksanakan musyawarah cabang PPBRI Pekalongan dalam rangka pemilihan ketua yang baru. Semoga hasil yang akan kami peroleh akan membawa kepada kemajuan dan keberkahan, serta bermanfaat bagi kami, para anggota Persatuan Pensiunan Bank Rakyat Indonesia Pekalongan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah pertemuan ini sebagai penghubung silaturahim untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan di antara kami, serta untuk mewujudkan rasa kesetiakawanan dan tali persaudaraan antara sesama kami. Dan janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami.
Ya Allah, Ya Qadir, Zat yang Maha Kuasa, berilah kami keselamatan, kesehatan, dan tambahkanlah kami ilmu pengetahuan, dan berkahilah rizki yang Engkau berikan. Berikanlah rahmat dan ampunan-Mu, serta akhirilah kehidupan kami dengan kebajikan. Ya Allah, Ya Ghafar, Zat yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin dan pendahulu kami. Jadikanlah semua kegiatan dan aktivitas kami menjadi amal soleh dan ibadah kepadamu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, ini ada tambahan dari panitia untuk Bapak Ibu untuk memberikan hadiah Fatihah kepada almarhum dan almarhumah yang telah mendahului kita pada saat pandemi ini. Adapun hadiah Fatihah tersebut akan kita tujukan kepada satu Bapak Karjo, yang kedua Bu Siti Khofifah, yang selanjutnya Bapak Abdul Hamid, Bapak Sudrajat, Bapak Rohadi Soratso, dan Bapak Budi Prabowo, serta Endang Hadiah Astuti. Mohon Bapak Ibu Sudirah wilayah untuk memberikan doa Al-Fatihah. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wali jami' ikhwanihi wal ikhwanihi wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi wa magharibiha barriha wa bahriha, khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina, wa nahusu khususan ila ruhi Bapak Karjo, wa ila ruhi Ibu Siti Khofifah, wa ila ruhi Bapak Abdul Hamid, wa ila ruhi Bapak Sudrajat, wa ila ruhi Bapak Rohadi Saroso, wa ila ruhi Bapak Budi Prabowo, wa ila ruhi Ibu Endang Hadiah Astuti. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Semoga yang diberi hadiah Fatihah mudah-mudahan diampuni segala dosa-dosanya dan diterima segala amal ibadahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars PPBRI. Bapak dan Ibu kami mohon untuk berdiri.
Bapak Ibu, kami persilakan untuk duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan pertama oleh Ketua PPBRI Cabang Pekalongan. Yang terhormat Bapak Sugiharno, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita bersama-sama menghaturkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat, karunia, hidayah, serta kesehatan kepada kita semua, hingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka musyawarah cabang PPBRI Pekalongan. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Anies, pemimpin BRI Cabang Pekalongan. Terima kasih kami aturkan pada Bapak Witono, Korwil PPBRI Semarang. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Ibu anggota PPBRI Cabang Pekalongan yang kerso hadir dalam rangka acara musyawarah cabang PPBRI Pekalongan. Tidak lupa kami juga menghaturkan terima kasih kepada panitia muscap yang telah sangat luar biasa mempersiapkan sebulan yang lalu acara ini, meskipun malah sejak bulan Januari 2021 sayangnya pandemi COVID itu menghalang-halangi terus pada bulan Juni juga disiapkan kembali, namun juga gagal karena pas levelnya untuk Pekalongan 4. Nah, baru hari ini kita semua bisa bersama-sama mengadakan acara musyawarah cabang. Bapak Ibu sekalian, bahwa selama hampir 22 tahun saya menjadi ketua PPBRI Cabang Pekalongan, hampir menyaingi Pak Harto. Itu bukan karena prestasi, tapi karena nggak ada yang mau saat itu, nggak ada yang mau. Jadi ketua PPBRI itu memang jadi pelayan panjenengan, jadi banyak repotnya. Alhamdulillah saya dengan para pengurus lama itu asik-asik saja, sehingga bisa menikmati jadi pengurus sampai hari ini. Ini karena dibantu karena ada ADART baru. ADART baru ini membantu kami pengurus lama untuk bisa pensiun. Sayangnya tidak dapat manfaat pensiun. Untuk bisa pensiun karena di anggaran dasar PPBRI itu sekarang maksimal jadi pengurus adalah 2 kali. Pertama 4 tahun, kedua 4 tahun lagi harus sudah tidak bisa mencalonkan kembali. Beda dengan dulu memang aturannya tidak demikian, jadi bebas karena memang nyatanya untuk jadi pengurus, jadi ketua PPBRI itu banyak yang enggan gitu, karena memang lelah. Tapi kenyataan selama hampir 22 tahun saya dengan pengurus-pengurus yang lain tidak merasa lelah menjadi pelayan panjenengan. Oleh karena itu saya menghaturkan terima kasih kepada panjenengan semua karena telah
apa itu namanya, telah menjadikan kami pengurus ini senang, karena panjenengan juga senang ketika setiap bulan bersilaturahmi. Nah, itu yang menjadikan kami bangga dan kami tetap bersemangat jadi pengurus. Untuk cabang Pekalongan memang silaturahmi setiap bulan sebelum pandemi itu luar biasa. Dibanding cabang lain mungkin luar biasa, karena kira-kira 80%, 90% rawuh. Padahal anggota PPBRI cabang Pekalongan itu ada yang rumahnya Brebes, Petarukan, Pemalang, yang di Kabupaten Pekalongan ada yang Kajen, jadi sangat jauh-jauh. Tapi yang saya menjadikan saya senang itu beliau kersa rawuh. Yang saya ceritakan ini ibu-ibu dari Brebes entah rawuh apa enggak. Padahal Brebes, Pak. Saya minta, Bu, enggak usah berbulan rawuh enggak apa-apa. Panjenengan 3 bulan sekali rawuhnya, kasihan harus naik bis Coyo jam 6 pagi sampai di sini duduk-duduk, nanti jam 12 pulang. Saya prihatin, Bu. Dia malah enggak Pak, saya senang bisa ketemu teman-teman di PPBRI cabang ini, bisa bersilaturahim tanpa saya harus kunjungan ke rumah-rumah, lebih ngirit katanya. Terus untuk nanti pengurus yang akan terpilih hari ini, saya ada pesan bahwa perjuangan meningkatkan kesejahteraan PPBRI, anggota PPBRI itu belum selesai, ya. Karena apa? Masih ada penerimaan manfaat pensiun yang belum bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bayangkan, bayar listrik saja misalnya sebulan sudah 400.000, belum air, belum lain-lain, ditambah harus makan sehari-hari. Itu jelas manfaat pensiun terendah itu tidak mencukupi. Oleh karena itu saya mohon kepada calon pengurus, calon ketua PPBRI yang akan datang meneruskan perjalanan sejarah perjuangan. Yang terakhir adalah kami sudah matur sama Bapak Witono tentang lorong manakah yang bisa kita masuk tanpa ngerusui BRI gitu. Kita cari itu, sebab BRI itu tidak mungkin kita mintai untuk menyetor dana sekian triliun gitu untuk memperbesar kesejahteraan pensiunan BRI. Sehingga saya hampir setiap minggu berdiskusi dengan pengurus pusat, dengan PPBRI seluruh Indonesia. Saya sedikit-sedikit memang bahwa mbok ini lewat aktuaris, lewat aktuaria, lewat penilaian aset, ya, dana pensiun ini mbok menurut hukum bisa kita upayakan untuk meningkatkan manfaat pensiun. Karena kita di cabang itu kan mayoritas tidak pinter, ya. Oleh karena itu saya masih sering bersurat kepada pengurus pusat, sering WA-an untuk bisa ditemukan dengan aktuaris. Aktuaris itu orang ahli dalam menganalisa, bisa enggak aktuaria, umur aktuaria itu diperpendek. Selama ini umur aktuaria ditetapkan kalau enggak 111 tahun, 109 tahun kalau enggak salah. Ya, padahal mayoritas kita manusia Indonesia meninggal itu pada umumnya, ya, sebagian besar
umurnya kurang dari 90. Bahkan kalau lihat daftar dari majalah dana pensiun, yang meninggal itu baru umur 68, ya, 65, 70 gitu. Jadi kita hanya logika saja. Oleh karena itu minta Mbok Yao umur aktuari ini diperpendek jadi 91 tahun sehingga kemungkinan meningkatkan manfaatan pensiun itu bisa tanpa ngerusui BRI gitu. Nah, ini yang sedang kita perjuangkan Bapak calon ketua yang baru. Terus mengenai penilaian aset, ternyata setelah saya baca undang-undangnya, aktuaris itu berhak mengontrol penilaian aset oleh yang independen apa, yang nilai aset itu Bapak Pinjam, appraisal, ya. Aktuaris berhak menilai kembali penilaian appraisal. Nah, tadi lagi kita memang nggak pinter. Saya melihat aset dana pensiun itu banyak sekali. Di antaranya tanah yang di BRI Pusat 1000 meter dengan gedungnya setinggi kalau nggak salah 22 tingkat. Terus gedung BRI Bandung, Surabaya, BRI Tegal, itu yang bangun dana pensiun semua. Berarti itu kan asetnya dana pensiun. Belum lagi anak perusahaan yang punya kantor macam-macam. Nah, di sana saya lihat penilaian asetnya, aktiva tetapnya itu kok kelihatannya belum wajar. Wah, oleh karena itu kita nanti akan minta aktuaris untuk meninjau kembali apakah penilaian dari appraisal ini sudah benar. Setelah saya mencoba belajar melihat Mbah Google, nilai tanah yang di BRI kantor pusat itu per meter perseginya itu berapa ratus juta itu per meter persegi, sehingga dengan nilai tanah di kantor pusat itu kalau nggak salah 190 atau 290 juta per meter persegi di Jakarta Pusat itu. Sehingga dari situ kita melihat mbok ya aktuaris kerso meninjau kembali apakah penilaian appraisal itu tidak terlalu rendah gitu. Meskipun sering saya telepon ke Ketua Umum PPBRI, lo itu kan dia independen. Iya Pak, tapi kan harus ada kontra ya. Nah, yang disurah ini aktuaris, apa benar gitu. Karena sekarang untuk nilai tanah kan sudah terang benderang ya. Lewat Google saja saya bisa melihat harga tanah di Jakarta, di Surabaya, bisa itu baru harga apa istilah NJOP. Padahal kalau di Pekalongan saja yang di harga NJOP itu 1 juta, ternyata laku 5 juta gitu. Nah, itulah yang kemudian kita haturkan kepada PPBBU Pusat, kepada dana pensiun untuk bisa memanggil aktuaris. Dan ternyata setelah saya pelajari lagi, Dewan Pengawas itu bisa memanggil aktuaris. Padahal salah satu Dewan Pengawas dana pensiun adalah pensiunan BRI, yaitu Ketua Umumnya PPBRI. Oleh karena saya pikir sebetulnya hal yang mudah. Kenapa sejak 4 tahun saya usul kok nggak pernah terjadi mengundang aktuaris untuk diskusi tentang ini gitu. Sehingga arep-arepe gitu ya, para pensiun naik pensiunan yang ya bisa memenuhi kebutuhan hidup bisa terpenuhi sekarang. Saya hanya prihatin karena setiap bulan ada laporan kematian dari pensiunan BRI cabang Pekalongan yang tadi dikatakan ada berapa orang itu
dari seluruh Indonesia yang masih berharap meningkatnya manfaat pensiun keburu pergi ke rahmatullah. Saya mohon nanti pengurus baru untuk meneruskan cita-cita para pengurus lama untuk belajar di ilmu aktuaria ini agar bisa berdiskusi. Karena dari aktuaris telah menjanjikan bahwa kami para pengurus atau para anggota yang ngerti akan dipanggil aktuaris atau lewat webinar untuk berdiskusi tentang ini. Yaitu pesan saya. Terus Bapak Ibu sekalian, mungkin dalam dekade pandemi ini sudah banyak pensiunan baru, pensiunan yang muda-muda, banyak yang tidak pernah tahu perjuangan demi perjuangan pengurus yang lalu. Saya akan sekilas panjenengan biar bisa tahu bahwa selama periode kami pengurus menjadi pengurus PPBRI cabang Pekalongan dan koordinator PPBRI Sekaresdenan Pekalongan telah luar biasa guyupnya sehingga menghasilkan sesuatu yang bisa dimanfaati oleh para anggota, meningkatkan kesejahteraan. Contohnya, pada tahun 2005 kami menyurati Dirut Dana Pensiun BRI dan BRI untuk meningkatkan manfaat pensiun. Setelah itu pada tanggal 8 Desember 2005 kami ditelepon oleh Pak Basir, Dirut Dana Pensiun, ditelepon, benar-benar ditelepon, ini Pak Sugiharno gitu. Iya Bapak, lah ini siapa? Basir katanya. Basir BRI. Ya Allah, Pak Dirut, ada apa Pak nelpon saya? Dia mengharap untuk besok pagi jam 8 rawuh ke Jakarta kantor pusat untuk sekedar saya kepingin ngerti surat-surat panjenengan meningkatkan manfaat pensiun itu dasarnya apa sih gitu. Nanti Pak Giarno katanya ditemani oleh Komda PPBRI Semarang, saat itu Bu Asri Yuliati, terus ditemani lagi Komda-Komda seluruh Jawa, sehingga karena harus besok pagi, padahal nelponnya kira-kira jam 1 siang itu. Nah, terus saya naik apa Pak biar cepat kayak itu? Sudah disiapkan tiket di Kanwil. Bapak naik pesawat sampai Jakarta jam 7 katanya. Oh iya, terima kasih. Akhirnya saya berangkat malam-malam. Pagi sudah sampai bandara, tiket sudah dibelikan dengan Bu Asri itu tadi dengan Komda. Sampai di Jakarta sudah ada yang jemput, masuk ke kampus. Kami di kampus terus ketemu dengan Pak Basir beserta para direktur. Terus dalam sambutannya kami mengambil Komda dengan pengurus cabang ini sebetulnya pengen tahu masalahnya apa gitu. Setelah saya terangkan, saya tidak banyak omong. Saya sudah bawa daftar pensiunan, daftar gajinya pensiun. Pak, ini dibaca dulu, nanti saya baru ngomong. Loh, pensiunnya 100.000. Loh, 120.000 masih ada gitu. Nah, oleh karena itu saya juga matur. Lah itulah Pak, keprihatinan kami yang di cabang-cabang melihat teman-teman yang begitu, akhirnya saya memberanikan diri, mohon maaf, tidak akan demo, tapi akan berkunjung ke kampus bersama 1.000 orang Pak di belakang saya. Akhirnya spontan Bapak-bapak Ibu sekalian, bahwa Pak Direktur langsung insya Allah mulai tahun depan
saya naikkan 100.000 setiap tahun di luar kenaikan 4%. Nah itulah, saya baru ngomong mendata begitu, makanya saya sampai hari ini masih terkagum-kagum dengan Pak Basir karena spontanitasnya itu. Akhirnya begitulah ceritanya hingga hari ini kita setiap tahun mendapatkan kenaikan 4% plus 100.000. Padahal yang saya mohonkan itu di luar 4%, plusnya antara 100 dan 300 gitu, antara gitu. Karena kalau 100 saja dalam 20 tahun baru naik 2 juta. Gitu. Neng Pak Basir ngendiko kalau belum bisa Pak, dananya BRI terbatas, belum mampu untuk mengamandemen peraturan dana pensiun meskipun hanya 100.000, sehingga 100.000 itu pun sampai hari ini belum diamandemen peraturannya, hanya insidentil, kadang-kadang lupa. Suatu ketika pada tahun 2015, 2016 lupa, 2 tahun tidak dinaikkan 100.000. Tapi yang luar biasa, para pengurus PPBRI Sekarisdenan Pekalongan, begitu saya WA, kumpul Pak hari ini di Pekalongan, 6 orang wakili, geruduk. Terus gimana? Ya enaknya kita ke Jakarta aja, menghadap dirut apa direktur yang membidangi gitu. Udah spontan kami menyurati, terus kami berangkat pas 16 Oktober 2016. Akhirnya ketemu Bapak Direktur karena Pak Dirut sedang meninjau sesuatu dengan menteri, diskusi. Lalu itu spontan lagi, hanya kebetulan saja lah, bukan keberhasilan. Kebetulan saja beliau terus ngundang asistennya untuk hitung-hitung. Yang kemarin saya dengarnya begitu. Akhirnya ditetapkan ada untuk ngijoli manfaat pensiun yang 2 tahun ini belum dibayar, maka dinyatakan bahwa pensiunan BRI akan diberikan manfaat lain sebesar 1 juta saat itu di bulan akhir Desember dan bulan Januari. Dan betul saat itu terus ketertinggalan 2 tahun itu diberi. Neng yang luar biasa lagi, ternyata manfaat lain itu terus berjalan terus sampai tahun kemarin ya Bang, tahun kemarin 2020 masih diberi. Ya semoga itu terus, yang kenaikan juga terus gitu. Terus yang saya ingat senang sekali waktu pensiunan BRI Sekarisdenan Pekalongan menghadap ke dirut dana pensiunan BRI. Di sana kami mengutarakan bahwa selama pensiun kok belum dapat menerima THR gitu. Padahal pegawai negeri dan lain-lain swasta dapat, kenapa pensiunan BRI tidak gitu. Dalam diskusi yang intens, dirutnya dana pensiun mengatakan tidak boleh dana pensiun memberikan karena melanggar undang-undang katanya. Setelah beliau pidato rampung, saya unjuk jari. Kalau saya urun rembuk boleh Pak? Silakan. Kenapa sebabnya Bapak tidak boleh memberikan THR atau BHR? Karena Bapak tidak menuliskan, tidak mengamandemen peraturan dana pensiun di pasal 32 misalnya. Diberikan THR. Saya sampai hafal sampai sekarang pasalnya 32. Begitu saya ngomong begitu, kalau Bapak mengamandemen peraturan dana pensiun lalu di pasal 32 ayat 3 diberi pensiunan BRI diberi THR,
Saya tidak ngomong jumlah, berapapun jumlahnya, tapi diberi. Itu pasti tidak melanggar undang-undang karena sudah ada peraturan dana pensiun. Bapak tinggal minta restu di Dirut BRI, manajemen BRI, ke Menteri Keuangan, lalu ke rampunglah, disetujui. Akhirnya benar. Yang saya terharu itu Bapak Dirut Dana Pensiun berdiri melangkah ngerangkul saya, Bapak Ibu sekalian, nangis. Terima kasih Pak Giarno, saya diingatkan bahwa sebetulnya lewat ini bisa. Insya Allah mulai 2010 dapat THR, dan alhamdulillah sejak tahun 2010 memang dapat gitu. Nah, itu sampai sekarang. Terus yang satu lagi yang sangat mengharukan, karena saya sebagai pengurus selama itu, ketika teman-teman saya opname, itu habis opname mesti nangis, harus tebuk, ada yang tebuk 15 juta, 10 juta, akhirnya pinjam kas koperasi, kasnya PPBRI. Ya karena memang kebutuhan kita pinjami. Nah itu beberapa tahun begitu. Akhirnya saya akhirnya setelah keprihatinan itu terjadi pada tahun 2017 awal, BRI mengeluarkan SE yang menyatakan bahwa Prospen dicabut diganti BPJS kelas 1. Tapi yang saya heran, itu ditawarkan, tadinya tidak ditawarkan, dicabut. Lah saya menolak dengan PPBRI Sekretaris Dewan Pekalongan, menolak. Ada surat arsip-arsipnya ada. Menolak. Tapi malah saya dimarahi oleh pengurus pusat. Pak Giarno itu enggak boleh begitu. Kalau apa-apa mau lewat pengurus pusat, biar saya yang bisa koordinasikan. Ya saya ya minta maaf Pak, ya kesusu saja saya jadi begini karena kok ujuk-ujuk Prospen dicabut gitu. Tapi akhirnya saya menghadap ke OJK. OJK kan bukan BRI ya. Saya menghadap ke OJK, ke Direktur Pengawasan BUMN termasuk BRI. Saya sowan ke sana menghadap yang pengawas BUMN sama pengawas BPJS. Saya haturkan bahwa ini ada ketidakadilan Pak. Jadi Prospen yang sejak dulu iuran kok mau dicabut, mau diganti BPJS. BRI menurut Bapak gimana? Saya bilang itu. Ini kan kesalahan besar Pak. Jadi, saya mohon Bapak nanti ketika kunjungan ke BRI untuk meralat SE-nya BRI gitu. Nah saya senangnya Direktur EDK itu luar biasa. Saya diskusi selama 4 jam di kantor Direktur itu. Insya Allah Pak jawabannya luar biasa. Insya Allah jenengan benar, nanti saya ke BRI. Nah saya juga ke Direktur BRI, mungkin panjenengan yang di Pekalongan kenal, yang namanya Don Swan Simatupang. Itu juga saya berikan surat, saya berikan bahwa ini Prospen mau dicabut Pak. Tolong kalau radisi, dia kan direktur, kalau radisi Bapak membantu kami pensiunan untuk ini dibahas. Lagi-lagi iklimnya bagus, muncullah Direktur SDM yang luar biasa, Ibu Sopi. Ibu Sopi. Ya Bu Sopi juga terus saya kasih alasan-alasannya. Alhamdulillah per 1 Januari 2018 Prospen tidak jadi dicabut, BPJS dikasihkan kelas 1.
Nah itu karena kita memang menuntut di OJK, harusnya BRI itu memberikan BPJS kelas 1 karena ini mantan pekerjanya, saya bilang itu. Nah, oleh karena itu sejak 1 Januari 2018 kita sudah tidak pernah tebak lagi kalau opname. Nah, itulah Bapak-bapak Ibu sekalian yang saya pesankan kepada nanti pengurus baru untuk bisa menindaklanjuti. Nanti monggo belajar ilmunya aktuaris yang kapan-kapan ini dalam waktu dekat akan diundang atau akan diadakan webinar dengan beliau-beliau. Semoga hasil diskusi aktuaris bisa mengamandemen umur aktuaria dari 111 tahun menjadi 91 tahun. Kiranya saya sebagai pengurus lama, cerita saya cukup sampai sekian. Sekali lagi saya mohon maaf kepada para anggota PPBRI Cabang Pekalongan. Selama saya menjadi pengurus PPBRI Pekalongan, tentunya banyak salah dan khilaf. Oleh karena itu saya mohon maaf sebesar-besarnya, mohon maaf setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan oleh Bapak Pembina PPBRI Cabang Pekalongan. Yang terhormat Bapak Anis Abdul Hakim dipersilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Koordinator Wilayah PPBRI Semarang, Bapak Witono. Yang saya hormati Ketua PPBRI Kantor Cabang BRI Pekalongan, Pak Sugiarno, beserta pengurus, Bapak Ibu pensiunan BRI Kantor Cabang Pekalongan yang saya hormati. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas limpahan rahmat karunia kepada kita sekalian. Pada pagi hari ini kita masih bisa bertemu, masih bisa bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Selama kurang lebih 2 tahun, hampir 2 tahun lah kita nggak bisa bersilaturahmi, nggak bisa bertatap muka dengan kondisi yang seperti ini. Tapi alhamdulillah kondisi sudah semakin membaik, pandemi sudah semakin menurun. Mudah-mudahan kedepannya kita sudah bisa lebih intens lagi, bisa bersilaturahmi dengan tatap muka, karena mungkin ada yang hilang ya Pak. Kalau kita hanya ketemu melalui video conference, kita bertemu hanya melalui Zoom meeting yang memang sekarang menjadi kebiasaan dan menjadi rutinitas kita. Bahkan kadang-kadang dalam waktu yang bersamaan bisa lebih dari 1 device yang harus kita ikuti. Jadi kadang dari Kanwil ada Zoom meeting, kemudian dari kantor pusat, karena memang jaraknya jauh jadi koordinasinya kadang-kadang tidak bisa. Kadang-kadang waktunya bersamaan. Kemudian pendidikan pun sekarang juga diprioritaskan melalui video conference. Nah, harapan kami tentunya mudah-mudahan pertemuan rutin nanti juga sudah bisa mulai dilaksanakan, tentunya dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang harus kita terapkan. Silakan saja Pak, nanti pengurus yang baru mungkin bisa diskusi kapan nanti mulai pertemuan lagi tatap muka. Tapi tentunya memang harus kita batasi karena keterbatasan
tempat, keterbatasan ruangan yang ada di kantor cabang. Apalagi sekarang yang kantor yang di belakang itu masih kita lakukan renovasi, ya, karena kondisi tanahnya labil, kondisi tanahnya turun. Sekarang sudah mulai dibongkar. Kalau Bapak Ibu lewat ke kantor yang belakang yang dulu untuk yang berguna itu sudah mulai kita bongkar. Kurang lebih dalam waktu satu semester, 6 bulan lah. 6 bulan mudah-mudahan nanti sudah selesai. Sambil nanti kita tata untuk teman-teman yang ada di lantai 2 maupun yang di lantai 3, termasuk yang ada di banking hall. Karena yang di banking hall itu juga lantainya sudah mulai retak-retak, sudah mulai kita perbaiki, tapi memang harus bergantian karena berkaitan dengan layanan kepada nasabah-nasabah kita. Jadi kalau bareng nggak bisa. Rencananya nanti kalau yang gedung belakang itu sudah selesai, layanan operasional sementara kita pindahkan ke belakang untuk kita lakukan renovasi di banking hall. Nah, mudah-mudahan nanti layanan nasabah bisa menjadi lebih baik, lebih nyaman karena secara struktur bangunannya sudah menjadi lebih baik lagi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini saya sampaikan banyak terima kasih Pak Sugiyarno selaku Ketua PP BRI Kantor Cabang Pekalongan yang akan segera berakhir, ya, karena sudah lama sekali ya Pak, sudah 22 tahun. Saya di BRI baru 27 tahun. Ya. Kalau Bapak tambah 5 tahun lagi sebenarnya sama Pak. Ya. Saya masuk BRI tahun 94. Jadi mungkin sekalian saya perkenalkan diri karena saya masuk di BRI Pekalongan bulan Januari. Bulan Januari tahun 2021 dan belum pernah ikut kegiatan pertemuan PP BRI karena memang mungkin selama ini masih vakum. Jadi sebelumnya saya berdinas di BRI Kantor Cabang Blitar, ya, kurang lebih 2 tahun. Kemudian sebelumnya saya di Batam 2 tahun. Sebelumnya saya di Nusa Tenggara Barat di Sumbawa Besar. Asal dari Magelang, ya, jadi sudah relatif lebih dekat dengan home base. Itu biasanya tanda-tanda sudah mau pensiun ya Pak. Jadi kalau sekarang di sistem itu sudah kelihatan. Di sistem itu sudah dihitung mundur. Jadi mulai 4 tahun menjelang pensiun itu di sistem sudah kelihatan. Jadi 4 tahun, kemudian nanti 3 tahun, 360 hari, 3 tahun. Nah, kemarin saya sudah cek, sudah tinggal 3 tahun 7 bulan. Jadi kurang lebih tahun 2025 insya Allah nanti sudah ikut menjadi anggota PP BRI. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sekali lagi terima kasih Pak Sugiyarno yang sudah berkenan mengemban amanah. Mungkin lebih sosial ya Pak, lebih sosial karena memang gajinya juga nggak nambah, betul ya Pak? Ya, jadi memang sifatnya sosial. Tapi mudah-mudahan menjadi ladang amal buat Bapak dan pengurus yang lain. Nah, kemudian hari ini rencana nanti akan diadakan pemilihan pengurus yang baru. Ya, ada beberapa kandidat tadi sudah disampaikan. Siapapun yang terpilih, saya sampaikan selamat. Mudah-mudahan bisa mengemban amanah dengan sebaik-baiknya. Oke, karena tadi saya sampaikan memang kegiatannya lebih ke kegiatan sosial, jadi tidak mengharap imbal jasa dari kepengurusan ini. Nah, mudah-mudahan pengurus yang baru bisa memberikan kontribusi yang baik, bisa mengemban amanah dan tentunya memberikan kesejahteraan dan keberkahan buat kita semua. Karena tadi calonnya ada banyak, yang tidak terpilih tentunya ada. Ya, menurut saya ya biasalah kita berkompetisi.
yang terpilih berarti menjadi pilihan yang terbaik buat Bapak Ibu semua. Saya selaku pembina dan selaku pemimpin cabang BRI Pekalongan tentunya siap support ya, siap membuka diri untuk selalu berdiskusi, selalu berkoordinasi untuk teman-teman semua. Ya, nanti silahkan saja. Cuman memang kadang waktunya aja Pak Giarno aja, kadang-kadang harus janjian dulu. Karena saya orang lapangan Pak, saya jarang di kantor. Ya, saya jarang di kantor karena di Pekalongan kebetulan ada uker mikro tapi nggak ada MBM-nya Pak. Karena MBM-nya ada 3, kemudian BRI unitnya ada 20, kemudian MBM-nya nggak ada, jadi saya pinca sekaligus merangkap MBM. Nah, kalau waktu saya di Blitar ada Pak, karena ukernya di sana ada BRI unitnya 35, BRI unitnya 35, MBM-nya 4, MBM 1, yeah. Tapi insya Allah masih bisa lah, insya Allah masih bisa, kinerja kita insya Allah masih terjaga dengan baik. Ya, memang ranking kinerjanya bulan September agak menurun. Bulan Agustus itu kita ada di peringkat ke-4. Bulan September karena satu dan lain hal turun di peringkat ke-6. Tapi insya Allah masih bisa bertahan di 10 besar. Harapan saya bisa masuk di 3 besar atau syukur-syukur bisa di peringkat pertama. Yeah. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selamat melaksanakan muscap, mudah-mudahan agenda nanti di pemilihan pengurus, pemilihan ketua bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sekali lagi terima kasih, saya sudah diundang ke tempat ini. Saya selalu terbuka untuk berdiskusi dengan teman-teman semua. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, sambutan selanjutnya oleh Ketua Koordinator Wilayah PPBRI Semarang, yang terhormat Bapak Witono, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Pinca, Bapak Anies, Bapak Sugiarno, Ketua PP Pekalongan, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati pula dan saya banggakan, khususnya untuk Pekalongan tadi cerita Pak Harno begitu antusias perkembangan dan persatuan paguyuban untuk Pekalongan. Terima kasih selaku pengurus untuk wilayah Semarang, kami sampaikan terima kasih khususnya Pak Harno yang sedemikian rupa lama maupun perjuangan sehingga terjadilah perkembangan-perkembangan yang makin baik. Untuk ini saya kaitannya dengan musyawarah cabang. Jadi sebetulnya menurut anggaran dasar, saya ingatkan kembali, musyawarah cabang itu berisi 2, yang pokok itu adalah pertanggungan jawab dari ketua dan juga pemilihan ketua. Kalau pertanggung jawab mungkin Pak Harno sudah mengatur atau dilaksanakan itu atau tertulis, yaitu ada hasilnya nanti dilaporkan dalam bersama-sama. Kemudian untuk musyawarah nasional, musyawarah cabang itu periodenya ya mulai dari pilihan ini. Jadi periodenya mulai terpilihnya ketua baru sampai 4 tahun berikutnya. Jadi kalau di sini Oktober 21 sampai Oktober 24. Jadi Pak Harno nanti sudah serah terima di dalam Munas ini. Jadi tidak nanti berpanjang nanti itu
Ya, itu 22. Jadi itu untuk hanya nantinya dalam laporannya permintaan pengesahan itu ada berita acara dan lampiran dari peserta yang hadir. Yang itu nanti sudah dihitung demikian rumah oleh panitia sehingga memenuhi quorum. Kalau tidak itu nanti akan surat kuasa atau ditunda, yaitu alasan yang biasa rapat di dalam untuk memenuhi sahnya quorum. Jadi tidak ada lagi nanti yang terganjal di dalam prosedur. Sebetulnya sudah sepakat Pak Harno itu sudah mau berhenti ya. Kalau mau boleh terus ya mungkin Bapak Ibu masih lanjutkan. Ya kalau sesuai dengan aturan yang baru memang ada batasnya 2 periode. Jadi memang juga kasihan kalau Pak Harno terus-terusan sampai kemarin istirahat di rumah sakit. Ya mudah-mudahan ini menjadi ladang amal Pak Harno dan teman-teman jadi makin sehat juga setelah kembali di rumah sakit. Saya juga kemarin waktu diundang Bapak Ibu sekalian di Brebes, saya waktu itu juga pas opname sehingga tidak bisa hadir. Jadi yang pertama saya sampaikan terima kasih pada panitia khususnya sehingga acara ini mudah-mudahan berlangsung dengan tertib dan saya percaya nanti anggota ini guyup, tidak ada lagi perbedaan nanti setelah ada kesimpulan pemenang ya tidak terus melanjutkan perjuangan Pak Harno CS untuk bersama-sama seluruh persatuan pensiunan BRI seluruh Indonesia. Kalau panitia mestinya sudah ada pengarahan baik dari Bapak Pinsa maupun Ketua Pak Harno sehingga prosedur-prosedur ini akan bisa berjalan dengan baik. Jadi selamat untuk panitia yang mau melaksanakan bersama-sama dengan anggota seluruhnya. Yang kedua, khusus untuk Pak Harno, saya sampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya atas pengabdian, perjuangan sehingga PP Pekalongan tetap guyup dan juga banyak kontribusinya untuk PP BRI se-Indonesia. Mudah-mudahan perjuangan ini tadi yang diceritakan panjang dan itu memang perjuangan yang panjang dan perlu koordinasi yang seluruh PP. Yang itu minta juga ada dukungan daripada owner, jadi pada BRI. Yang ketiga, kami ya ini anak administrasi Pak, jadi sesuai dengan ketentuan yang baru ada sumbangan khusus untuk Pak Harno yang memang sudah aturannya yang terbaru, pengabdian yang cukup panjang, nanti ada selesaikan ketua baru yang terpilih untuk menyelesaikan administrasi dilaporkan ke PP Pusat. Saya hanya meneruskan Pak. Dan yang terakhir, seperti tadi cerita Pak Harno, perjuangan masih ada, masih berlanjut. Mudah-mudahan dengan pengurusan baru dan juga PP nanti tahun depan sudah ada munas lagi. Ya nanti mudah-mudahan siapapun yang terpilih adalah menjadi kelanjutan yang menghasilkan perjuangan-perjuangan yang lebih baik. Jadi saya sampaikan terima kasih atas upaya-upaya panitia
maupun khususnya Pak Harno yang begitu panjang. Kalau melihat riwayat begitu pensiun langsung masuk kepada pengurusan PP ini kalau 22 itu. Ya Pak Harno. Kalau saya sama-sama pensiun 99 jadi sama, tapi saya masih melanjutkan pribadi saya ke Jakarta, jadi kembali ke Semarang terus ditunjuk Bu Lili untuk menggantikannya. Itu saya terima dengan senang hati, ya mudah-mudahan menjadi amal baik. Demikian Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, semoga acara ini berjalan lancar dan tidak ada sandungan apapun, makin guyup. Dan sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami muliakan, sampailah acara puncak pada hari ini, yaitu pemilihan ketua PPBRI Cabang Pekalongan periode tahun 2021-2024. Yang dalam hal ini akan dipandu langsung oleh yang terhormat Bapak Ahmad Afandi, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk memandu acara pemilihan Ketua PPBRI untuk periode tahun 2022 sampai 21 sampai 21 sampai 24. Maaf nun sewu karena ini nyontoh dari Banjarnegara. Untuk yang pertama dari kelompok umur 68 ke atas, yaitu nomor 1 Pak Oni, nomor 2 Pak Mukti Prabowo. Untuk yang kedua kelompok umur 62 sampai 67 itu Pak Bambang Krisnandi dengan Pak Ali Bakri. Yang ketiga kelompok umur 57 sampai 61 yaitu Pak Nyoman Widya Mahayasa dan Pak Wahyudi. Mohon kiranya dari 6 orang untuk berdiri di depan. Untuk tahap awal ada penyaringan calon untuk dari 3 calon kelompok umur. Sebelum dan sesudahnya mohon untuk perkenalan dulu dan visi dari dan misi kepada Pak Oni dipersilahkan dulu yang awal. Pak Oni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dalam salam sejahtera untuk kita semua. Bapak-bapak Ibu hadirin, perkenankan nama saya Dwiyono Wayuskoco, pensiunan tahun 2009. Sudah lama Pak. Soal misi dan misi, ya pokoknya saya ingin, karena saya tidak mencalonkan diri, saya cuma ditunjuk-tunjuk gitu saja. Ya saya siap, seandainya saya ditunjuk saya siap, seandainya tidak jadi pun saya siap, tidak masalah. Kalau soal calon dan misi dan misi harus saya bicarakan dengan tim saya, seandainya saya terpilih, tidak bisa saya ngomong misi saya sendiri, harus misi tim, bukan misi saya sendiri. Untuk sementara begitu Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua ke Pak Mukti Prabowo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkanlah, nama saya Mukti Prabowo, pensiunan tahun 2008. Untuk di sini untuk dijalankan sebagai Ketua PPBRI. Monggo untuk teman-teman semua jangan milih saya. Saya karena di desa terus terang aja banyak pekerjaan yang harus saya tangani, Pak, dan mbak-mbak, ibu-ibu semua. Jadi mohon, saya nggak punya visi dan misi, dan yang kedua jangan pilih saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya untuk Pak Bambang, monggo dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mengenalkan, nama saya Bambang Krisnandi. Saya pensiunan tahun 2012. Untuk pencalonan ketua, memang saya mencalonkan. Kalau dipilih saya juga siap, tidak dipilih juga siap. Tapi dengan catatan saya harus ada pendamping dari yang muda 2, bendara dan sekretaris. Karena untuk meneruskan ke berikutnya, biar yang muda-muda. Silahkan pilih saya juga saya siap, tidak pilih saya juga siap. Terima kasih. Selanjutnya kepada Pak Ali Bakri, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Witono selaku koordinator Korwil PPBRI Semarang. Yang saya hormati seluruh anggota dan pengurus PPBRI Cabang Pekalongan. Saya dalam penjaringan panitia, sebetulnya saya tidak mencalonkan diri, tapi dalam penjaringan oleh pengurus periode yang saat ini, saya termasuk salah satu yang dinominasikan. Dalam kesempatan ini disuruh memberikan misi dan visi. Sebetulnya pengurus itu visinya ya, visi maupun misi itu menjadi jembatan antara dana pensiun BRI, Yayasan Kesejahteraan BRI, PPBRI Pusat maupun Korwil dengan para anggota di kantor cabang, dan menjalin hubungan baik dengan kantor cabang atau pemimpin cabang setempat. Kemudian juga mengadakan silaturahmi antar anggota. Namun dalam pemilihan pengurus saat ini, mohon maaf, saya tidak bersedia menjadi pengurus, tidak bersedia dipilih menjadi ketua. Karena salah satunya saya sudah mendapatkan amanah yang dulu dari YBM Pusat memberikan dana hibah yang berkaitan dengan usaha ternak ayam. Saya berusaha untuk mengurus amanah tersebut saja, makin kesini umur makin tua sudah semakin kesulitan, apalagi kalau mendapat amanah menjadi pengurus. Mohon dengan hormat, saya mengundurkan diri dari calon ketua PPBRI Pekalongan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak Nyoman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Witono selaku koordinator wilayah Semarang, Bapak Sugierno yang telah mengabdi sebagai Ketua PPBRI Pekalongan selama hampir 22 tahun, dan Bapak Ibu semuanya anggota PPBRI Pekalongan yang sangat-sangat saya hormati dan saya banggakan.
Puji syukur pada Tuhan, pada hari ini saya boleh berdiri di sini untuk menyampaikan katanya tadi visi misi. Tetapi saya tidak pernah mencalonkan diri untuk dipilih atau ditunjuk menjadi ketua PPBRI Pekalongan. Untuk itu saya tidak ada visi, tidak ada misi. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, oleh karena keterbatasan saya, oleh karena ketidakmampuan saya mohon dengan hormat Bapak Ibu semuanya tidak mengurangi rasa hormat saya terhadap panjenengan semuanya. Dengan ini saya menyatakan saya mundur dari bursa calon ketua PPBRI Pekalongan. Mohon maaf, apa yang saya sampaikan ini bukan masalah apa-apa, karena ada yang harus saya kerjakan yang lebih urgent lagi, yang banyak menyita waktu dan tenaga. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Hatur nuhun. Pada Pak Wahyudi dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Dan perkenalkan, nama saya Wahyudi, pensiun dari bulan Mei, jadi termasuk anggota baru dan sampai sekarang belum pernah ada pertemuan, jadi mungkin banyak yang belum kenal ya. Dan yang seangkatan saya ada 4, Pak Widianto, Pak Trinoto, Pak Hosin dan saya. Ini pensiunnya sama di tahun 2021. Kemudian kok tiba-tiba juga saya kaget, sama dengan yang lain, pertemuan saja belum pernah, kemudian tiba-tiba dicalonkan sebagai ketua ya. Jadi sempat kaget karena saya sendiri belum pernah mencalonkan juga sama dengan yang lain. Dan hari ini untuk menyampaikan visi dan misi ya. Saya hanya bisa menyarankan saja bahwa untuk ketua itu tanggung jawabnya berat. Kemudian harus bisa memberi kesejahteraan ke anggota seperti Bapak Giarno ya, yang sudah lama menjabat, dan ini gantinya jangan sampai hanya asal memilih, betul. Apalagi seperti saya masih baru ya, belum kenal sama sekali apa itu PPBRI ya, misinya belum tahu, kemudian nanti apa yang akan dilaksanakan itu sama sekali masih buta. Maka saran saya memilihnya jangan asal, kemudian betul-betul dilihat dari performan 6 orang ini, mesti bapak-bapak dan ibu-ibu sudah tahu mana-mana yang layak dipilih menjadi ketua. Itu saran saya betul-betul yang dipilih yang itu ya, jangan sampai gelowean. Nanti kalau gelowean perjalanan PPBRI berikutnya itu mengkhawatirkan nantinya ya, kasihan ya. Maka kalau saya sarankan jangan dipilih saya, satu ya. Kemudian yang kedua, kalau ini bukan promosi atau bukan jadi pecuknya Pak Bambang ya. Kalau saya sendiri sih dari 6 personel ini yang betul-betul siap Pak Bambang. Karena apa? Karena sudah menduduki kepengurusan PPBRI sudah berapa tahun Pak Bambang ya? Nah, berarti sudah tahu dalam-dalamnya PPBRI Pekalongan, kemudian ya hubungan-hubungan ke eksternal juga sudah tahu. Jadi itu saja, jangan asal memilih, tapi betul-betul yang sudah dilihat itu nantinya mampu. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya. Karena yang mengundurkan diri Pak Ali Bakri sama Pak Nyoman untuk dipersilahkan kembali ke tempat semula. Untuk yang acara yang karena yang dipilih itu hanya 3 orang, maka untuk Pak Oni dan Pak Bowo, monggo kelompok umur yang 68 ke atas mohon berdiri untuk memilih Pak Oni atau Pak Bowo.
yang umur 68 ke atas untuk mohon berdiri. 68 ke atas. Kok sedikit. Bapak Ibu monggo yang usia kelompok usia 68 ke atas, monggo untuk berdiri di tempat, nggih. Ya. Berarti sebelah sini nggih, Bapak Ibu nggih. Ya. Berapa orang? Oke, berdiri. 1 2 3 4 5 6 7 68 ke atas, nggih. Monggo. 68 ke atas, nggih. Kelompok usia 68 ke atas, nggih. Bapak Ibu silakan tunjuk jari, kami hitung ada berapa? 1 2 3 4 5. Langsung sampai sini 5 6 7. Hah? Oh. Nggih. 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 suara? Betul ya? 27 Pak Pandi, nggih monggo. Nggih, dipersilakan duduk kembali Bapak dan Ibu. Nggih. 27, nggih. Nah, untuk pemilihan yang iya. Mohon perhatian Bapak Ibu. Untuk pemilihan kelompok usia 68 ke atas itu ada 2 orang, Pak Oni dan Bapak Mukti Prabowo. Kami mohon untuk yang pertama, siapa atau tunjuk jari yang memilih Bapak Oni, silakan untuk berdiri. Yang milih Pak Oni berdiri. Kelompok sini, monggo yang milih Pak Oni berdiri. Kan ada 2, Pak Oni dan Pak Bowo. Yang milih Pak Oni berdiri, Bapak monggo. Kami hitung, monggo. Tadi dari 27 yang memilih ada berapa? Pak Tohadi milih. Monggo Pak, berdiri Pak. Kelompok 68 tadi yang berdiri, yang memilih Pak Oni. Monggo berdiri. Ya, Bapak Ibu kami mohon, kami hitung ya, yang memilih Pak Oni. 1, 2, 3. Aduh, ulangi kok ada yang baru. Ya tunjuk jari, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ya udah otomatis berarti Pak Oni terpilih. Tepuk tangan buat Pak Oni ya. Pak Oni selamat ya. Nah kami mohon Bapak Mukti Prabowo silahkan kembali ke tempat. Terima kasih Pak Mukti Prabowo. Nah ini ada 3 kandidat, ini sudah nanti pemilihan kita bersama secara serentak. Dipilih semua umur ya. 3 kandidat ini nanti dipilih secara serentak, tidak memandang kelompok usia. Iya. Oke. Iya. Untuk kandidat pertama yaitu Bapak Dwi Hono. Berarti nomor 1, kandidat nomor 1 adalah Pak Dwi Hono. Kandidat kedua Bapak Bambang Krisnandi. Kandidat ketiga Bapak Wahyudi. Jadi ada 3 kandidat yang hari ini itu nanti akan kami pilih bersama-sama, serentak, tidak pandang usia, tidak pandang kelompok umur. Jadi semua berhak memilih di antara bertiga ini. Karena hari ini
acaranya hanya memilih ketua PPBRI cabang Pekalongan. Ya, hanya memilih ketua agenda hari ini. Monggo Pak Pandi. Setelah Bapak Ibu terima kertas putih ini, untuk tolong dibunderi atau dikasih silang, silahkan. Dan mohon tanda tangan. Tujuan tanda tangan adalah keabsahan dari suara tersebut. Yang kedua, apabila yang muda-muda ditunjuk sebagai pengurus harus siap. Nah itu tujuannya tanda tangan. Itu seperti itu. Monggo ingkang dipilih, dipersilahkan untuk milih yang mana. Pak Oni, nomor 1 Pak Oni, nomor 2 Pak Bambang Krisnandi, nomor 3 Pak Wahyudi. Nomornya aja dan tanda tangan. Nomor dan tanda tangan. Biar sudah siap? Ya, sudah selesai semuanya. Yang baru. Stoknya mana? Ya. Bentar. Berhadiah mobil. Monggo. Ya. Aku belum. Adin aku belum. Aduh lali. Nah, tanda tangan. Untuk yang pertama nomor 2 sah. Nomor 2 sah. Selanjutnya nomor 1. Nomor 1 sah. Nomor selanjutnya nomor 1. Selanjutnya nomor 2 sah. Selanjutnya nomor 1 sah. Nomor 2 sah. Nomor 2. Iya, sah. Nomor 2 sah. Nomor 2 sah. Nomor 3 sah. Nomor 1 nomor 3 sah. Nomor 2 nomor 2 nomor 2 nomor 2 nomor 2 nomor 2 sah. Tampaknya nomor 2 melejit ini. Nomor 2 nomor 2 selanjutnya nomor 2 sah. Nomor 2 nomor 2 selanjutnya nomor 2 nomor 2 sah. Nomor 2 wah Pak Bambang nih melejit sekali. Nomor 2
Nomor 1. Nomor 2. Selanjutnya nomor 2. Nomor 2. Nomor 2 sah. Sabar nggih Bapak dan Ibu. Selanjutnya nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Selanjutnya nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Kemudian nomor 2. Nomor 2. Nomor 1. Nomor 1. Nomor 2. Nomor 1. Nomor 2. 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 Nomor 3. Nomor 2. 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 Nomor 1. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 1. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Untuk yang terakhir nomor 2. Selamat buat Bapak Bambang Krisnandi. Sudah kita lihat sendiri telah terpilih menjadi Ketua PPBRI yang baru. Terima kasih kepada Pak Bambang terpilih menjadi Ketua PPBRI dengan pilihan semuanya yang dengan perolehan angka Pak Oni, Pak Duyono itu 10 suara, Pak Bambang Krisnandi 65 suara, dan Pak Wahyudi 3 suara. Demikian dari saya sebagai pemandu pemilihan Ketua PPBRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Afandi yang telah memandu acara pemilihan
Ketua PPBRI periode tahun 2021-2024. Selamat untuk Pak Bambang Krisnandi. Mudah-mudahan amanah ini nanti bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah perkenalan ketua baru atau sambutan dari ketua baru, ketua terpilih PPBRI Cabang Pekalongan. Yang terhormat Bapak Bambang Krisnandi, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih sekali Bapak dan Ibu mau memilih saya, dan saya memang sanggup untuk menjalankan ini, insya Allah sanggup. Tapi dengan catatan saya harus ada 2 pendamping untuk melancarkan semuanya dari yang muda. Jadi nanti berikutnya biar muda-muda semua yang meneruskan gitu Bapak. Jadi saya ingin tahu siapa sih yang mau dari yang kelompok 1 berarti ya, yang muda itu kelompok 1 Pak ya. Kelompok 1 siapa yang mau jadi bendara atau sekretaris? Saya ingin tahu juga, karena kalau nggak ada yang bantu dari itu ya saya enggak usah juga gitu, karena harus ada yang dampingi, bukan ini kan harus tim. Nah ini satu tim dan juga semua anggota mendukung untuk kelancaran seandainya dari pengurus itu mengendaki ini, karena kita juga diminta sesuatu itu dari Korwil atau dari Jakarta. Jadi kita tidak pernah mengada-ngada, jadi itu segera dilengkapi. Terus yang tidak punya WA ya juga saling memberi informasi kepada teman yang dekat-dekatnya gitu. Jadi bisa segera selesai semua gitu ya. Coba siapa ada ndak yang mau bantu untuk jadi bendara sama sekretaris yang muda? Yang mana yang muda? Ada kan? Nah itu yang saya disulitkan di situ. Memang saya berusaha sanggup saya dengan catatan ada yang mau bantu. Tidak mau, saya memang sengaja, saya juga berani lah, dalam arti ada tantangan juga ini maksudnya. Cuma ada yang bantu enggak gitu. Kalau ada bantu saya tambah senang. Siapa coba, ayo yang muda saja, jangan yang sepuh, biar yang sepuh itu nanti dilayani semua. Ayo, ada enggak, ayo. Aduh. Yang kira-kira dekat aja, yang di kota kalau bisa, jadi enak maksudnya. Komunikasi biar gampang. Ada? Nah, ada? Gimana? Ini juga ada Bambang. Oh gitu. Ketua ya. Gitu ya. Ditawari jelas nggak mau ya. Nah ini saya kalau nunjuk mau ndak? Ya. Oh gimana Bapak? Terima kasih Pak. Monggo. Maaf ya, ini memang sudah terpilih. Jadi sekarang sudah terbentuk baru. Kelengkapan pengurus inti itu adalah kewenangan Bapak. Sekarang pikirkan dulu. Yang bisa Bapak mendekatan dulu bisa, maupun pendapat dari anggota yang sepuh-sepuh bisa. Jadi nanti pilih, tetapkan. Jadi tidak ada yang ditawar-tawar lagi, semua harus sanggup. Ya. Berarti ini sanggup semua ya yang muda ya kalau. Ya itu memang tuntutan organisasi pensiunan BRI, bukan organisasi nanti semua. Jadi itu Pak. Jadi nanti setelah jangan sekarang. Sampai sekarang Bapak nanti minta ada masukan dari Pak Arno, dari teman-teman yang muda, siapa yang serang, dan pilihan prerogatif itu pada Bapak. Ya gitu. Ya. Nggih. Demikian Pak nggih. Monggo. Terima kasih. Ini dari Korwil memang betul.
sudah ditentukan ketua bisa milih. Tapi dengan catatan dalam 1 bulan saya milih dan tidak mau, saya tidak mau juga gitu. Maksudnya bukan saya mutung, kan tidak mungkin dikerjakan 1 orang. Nah itu yang saya kesulitannya memang di situ. Saya sudah ngeraba mesti ditunjuk jelas tidak mau, kita pendekatan. Nanti dalam tempo sebulan nanti dalam pendekatan. Paling saya dari 1 bulan ya saya juga tidak mau mengusulkan untuk maju Bapak. Nyun sewu. Karena saya sudah tahu apa tipikalnya tidak mau semua. Sebetulnya kalau ada yang mau saja enak. Ada ya. Maksudnya saya minta dukungan juga dari pengurus yang lama. Jadi harus ada gitu. Kelihatannya kalau Pak Afandi mau ya Pak Afandi ya. Siap ya. Nah, sudah langsung dapat kalau ada yang mau gitu kan enak. Tapi satu lagi, Ibu ini sekitar bendahara biar Ibu Budi mau enggak? Bu Budi, ada Bu Budi? Bu Budi yang kelihatannya dekat dengan perumahan dengan rumah saya juga, jadi hubungannya lebih mudah. Bapak Bambang. Waktu sebentar ya. Jadi nanti sesuai dengan usulan Bapak tadi untuk dibicarakan nanti ya. Ini bukan saat ini. Sedikit aja. Biar ini kan Bu Budi kan ada orangnya. Mau enggak gitu kalau ada kan. Mana Bu Budi? Budiwati. Karena saya sudah ancang-ancang Pak Nyun Sewu. Saya sudah ancang-ancang orangnya ini tapi mau kejujuran enggak, tapi ternyata enggak mau, tapi ditunjuk mau juga. Nah, itu Nyun Sewu Pak nggih. Maksudnya biar kalau langsung selesai gitu. Mau. Nah, alhamdulillah. Berarti kita bisa kerjasama Bu ya. Ini Bu Budiwati nggih. Budiwati. Iya. Ini yang akan dicalonkan menjadi bendahara. Gimana ya Ibu? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Sudah, nanti saya cari lagi bendahara yang lebih dekat lagi, yang kira-kira dekat dengan rumah, jadi hubungannya biar cepat Pak gitu. Kalau terlalu jauh kasihan juga, karena banyak yang perlu dibicarakan gitu, kesulitan. Ya, terima kasih Mbak Budi. Belum siap ya? Ya, terima kasih Bu Budi. Oh ya pun, ya siap. Terima kasih. Ya sudah. Ternyata saya dari 1 gampang. Belum enggak. siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, di hari ini kan muscap di sana ada pertanggungan jawab keuangan, ya. Bapak Ibu tadi kan sudah diberi selipan di dalam majalah, ada laporan keuangan pengurus lama, ya. Nah dari situ kan tadi berarti sudah dibaca. Kira-kira panjenengan sudah akur apa tidak dengan laporan keuangan tadi? Gimana? Ya, yang selatan? Udah, terima kasih Pak Bambang. Soal laporan keuangan berarti sudah rampung. Oke. Saya kira persetujuan panjenengan saya haturkan terima kasih. Dipersilakan Bapak Bambang Krisnandi, Pak Sugiyarno untuk menyampaikan pertanggungjawaban PPBRI Cabang Pekalongan. Iki ono. Yang menyerahkan? Ya berarti dengan tulis kari kok. Tulis kari wae. Terus ngarep sik wae. Ini Pak Jeno. Isan ya. Dokumentasi deh. Tanda tangan apa-apa Pak. Endi deh? Pengambilan. Ya. Ngadu si ono yang tak kirim wae wis anune.
Apa nih? Video memes. Oh iya, dipotret lah. Ya. Penyerahan bukunya Pak. Buku. Bukunya. Nah, motretnya nang penyerang. Harap dipotret jadi. Ini sama ini. Jadi di depan Pak aja, Bambang, Mas. monggo. Di depan sini. Oke, ini. Ya, Mas. Pak Bambang sebelah sana dulu. Ya. Terima kasih Pak Bambang Kris dan Pak Sugiyarno yang hari ini dengan sah telah disampaikan pertanggungjawaban pada pengurus baru. Alhamdulillah pada siang hari ini pelaksanaan musyawarah cabang Persatuan Pensiunan Bank Rakyat Indonesia Pekalongan telah berjalan dengan lancar, sukses dan terpilih Bapak Bambang Krisnandi menjadi ketua baru. Dan marilah kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sambil Bapak Ibu nanti kundur, tolong Pak Bambang untuk menempatkan diri untuk mendapatkan ucapan selamat dari semua anggota PPBRI Pekalongan dengan tanpa jabat tangan, hanya sekedar ucapan selamat. Pak Bambang monggo. Dan Bapak Ibu sambil kondur, kemudian jangan lupa disiapkan untuk mengambil konsumsi. Konsumsi. Oh nggih. Nun sewu Pak Giarno, Pak Witono monggo untuk menempatkan diri. Di bawah aja Pak ya, biar tidak naik turun. Pak Bambang, disiapkan itunya sambil monggo. Diawali dari yang kelompok Bapak Ibu sebelah sini dulu, monggo. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, iya, monggo. Iya. Terima kasih Bapak dan Ibu telah meluangkan waktunya, sehingga acara pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Ya. Matur nuwun Bapak Ibu, nggih. Ya anakku. Nggih. Matur nuwun Ibu, Bapak semuanya, nggih. Monggo. Iya. Monggo nyambung, nggih. Nanti. Panitia. Monggo. Enggak apa-apa sini Ibu, enggak apa-apa, enggak usah ke belakang. Enggak apa-apa sini. Nyambung. Matur nuwun Bapak Ibu semuanya.